Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di dapur Ansyakia. Kita kali ini akan membuat klepon ketan. Klepon ketan ini sangat ekonomis dan sangat disukai oleh penyuka jajanan. Kita siapkan dandang tergantung teman-teman ya, dandangnya seperti apa. Ini yang kecil teman-teman. Dan kemudian kita masukkan 200 gram kelapa parut yang sudah ditaburi garam. Tadi sudah ditaburi garam teman-teman, kemudian diaduk-aduk tadi supaya tercampur dan nanti ketika disatukan dengan klepon itu gurih. Kemudian kita siapkan ketan dengan diberi seujung sendok garam, kemudian masukkan nanti air. Siapkan dulu airnya, air hangat ya teman-teman, air hangat kuku. Kita siapkan dulu karena memang ini harus sedikit-sedikit biar merata. Masukkan gula pasir sebanyak 2 sendok, aduk-aduk hingga gula pasirnya terasa sudah rata, kira-kira sudah rata gitu. Kemudian kita tuangkan air hangat-hangat kukunya. Airnya 200 ml ya teman-teman, sedikit-sedikit, lebih bagus pakai tangan biar merata, tangannya dicuci dulu. Kemudian sisa airnya ditetesin pewarna sebanyak yang teman-teman suka. Ini warnanya merah jadi kelihatan seperti darah, padahal ini pewarna merah. Nah ini tuang sedikit-sedikit seperti ini. Dari awal juga bisa teman-teman, jadi kalau dari awal tadi teman-teman sudah mau mencampurkan garam sama gula misalkan sama pewarna juga bisa sekaligus di airnya gitu ya, biar langsung merata juga bisa, biar lebih simpel juga. Untuk tipsnya teman-teman, tepungnya jangan dulu semua, takutnya teman-teman misal airnya terlalu lebih gitu ya, jadi nanti tepungnya bisa dimasukkan gitu kalau terlalu lembek misal. Ini diaduk-aduknya sampai bisa dipulung teman-teman. Kalau misal teman-teman terlalu banyak menuangkan air, bisa ditambah nanti tepungnya. Nah ini aku tambahkan sisa tepung karena ini terlalu lembek dan belum bisa dibentuk. Karena kalau terlalu lembek teman-teman, ketika dibentuk itu kan melewat, apalagi kalau dididihkan kan mereka pasti tidak bulat sempurna seperti itu. Jadi kita tambahkan supaya agak kenyal saja. Nah kita coba kenyalannya. Nah ini kan agak lembek tuh, agak kayak cair gitu. Kalau teman-teman suka yang tapioka itu ya, kalau pakai air juga seperti ini. Nah makanya kita siapkan tepung sisa gitu, seperti itu, agar ketika kita kebanyakan air kita bisa tambahkan tepungnya. Pakai tangan biar merata teman-teman, tangannya sudah cuci tangan kok. Penyuka jajanan pasar pasti suka ini dan pasti sangat kenal klepon ini ya, dan sangat simpel
ketika kita bikin di rumah itu sangat simpel teman-teman, terus sehat juga. Misalkan kan kita tidak tahu kalau di pabrikan seperti apa, kalau bikin sendiri kan kita yakin cara pembuatannya. Ini ditambahin lagi pewarna karena agak pucat gitu ya teman-teman, jadi ditambahkan. Tapi kalau teman-teman tidak sukanya silahkan sesuaikan pewarnanya. Kalau misalkan pakai air pandan juga bisa teman-teman, jadi tadi dikurangi saja airnya, jadi dimasukkan air pandan seperti itu biar warnanya hijau gitu ya. Cuman kalau air pandan jangan terlalu banyak air pandannya, karena nanti rasanya juga nggak enak. Getah pandannya itu ada rasa-rasa yang tidak enak tidak. Jadi kalau mau daun pandan dikit aja, tambah warna hijau gitu, seperti itu. Nah sekarang ini sudah bisa dibentuk teman-teman. Nah udah kenyal seperti ini. Ini tangannya jadi belepotan ya, bukan darah tapi tadi pewarna yang tadi. Kemudian kita siapkan dalemannya. Ini gula merahnya untuk isian jadi secukupnya saja dan hanya sedikit, paling 1 ons gula merahnya. Nah ini kelapa yang tadi kita angkat dan aduk-aduk dulu, takutnya tadi garamnya tidak terlalu tercampur seperti itu, jadi diaduk-aduk saja dulu. Kelapanya biarkan dulu dingin ya teman-teman, supaya nanti ketika dituangkan klepon matangnya kepanas. Jadi ini dilakukannya awal si kelapanya biar sudah siap ketika kleponnya nanti sudah matang seperti itu. Aduh maaf ini berantakan teman-teman. Nah ini kita tuangkan ke wadah yang lebih besar karena nanti si kleponnya nanti dimasukin ke kelapa ini. Nah lebih enak di wadah datar teman-teman. Maaf ini kelapanya kan pakai pinggirnya jadi agak butek gitu. Kalau teman-teman pengen yang lebih bersih itu kelapanya sebaiknya dibuang, pinggirannya dibuang seperti itu. Kalau ini semuanya diparut jadinya seperti itu. Kemudian kita bulat-bulat dan isi dengan gula tadi seperti itu ya. Ini membulatkannya biasa saja teman-teman. Atau misalkan kalau teman-teman punya cetakan kueku bisa dibentuk, atau punya cetakan apa namanya itu ya, kue mangkok juga bisa, mungkin jadi gede-gede. Kalau ini kecil-kecil. Dan kalau teman-teman pengen rata itu pakai cetakan saja ya. Ini nanti juga pakai cetakan, sisanya ini coba-coba dulu. Nah seperti ini. Kalau membulatkan itu dipadat-padat dulu teman-teman. Si apa namanya adonan kleponnya padat-padat dulu, baru di seperti ini kan gitu ya, karena nanti takutnya dia keluar si gulanya itu kalau tidak terlalu padat apa adonan si kepalan kleponnya. Dipadatkan dulu seperti ini biar si gulanya tidak keluar-keluar. Walaupun memang ada saja sih yang keluar-keluar kalaupun kita udah padat gitu ya, karena tekanan air mendidih itu kan lumayan. Makanya kalau pakai itu nggak bisa pakai terigu, karena kalau pakai terigu hancur kalau pakai. Nah dicetak seperti ini teman-teman biar rata, biar cantik ke tampilannya. Gulanya sedikit saja teman-teman, ini pakai banyak jadi agak-agak giung gitu seperti itu. Kalau teman-teman ini bikin nanti agak dikit aja gulanya, karena kan tepungnya juga sudah pakai gula. Nah ini siapkan dulu air mendidih buat merebus kleponnya teman-teman. Direbus hingga mengapung. Kalau ada yang bilang dikukus itu jangan, karena kalau dikukus nanti bentuknya tidak akan sempurna bulat.
nanti mereka penyon-penyon teman-teman. Jadi bagusnya dididihkan seperti ini. Biarkan ini sampai mereka mengapung. Nah, mengapung tuh kan, satu-satu mereka mengapung. Nah, seperti ini tuh kan, ada yang keluar-keluar si gulanya, walaupun kita sudah tekan-tekan tuh ada apa tadi ketika nah, langsung masukkan ke dalam kelapa tadi. Nah, airnya jangan sampai ke bawah teman-teman, biar tidak basah. Nah, kita guling-gulingkan di kelapa. Kalau kelapanya putih lebih cantik teman-teman, karena ini pakai pinggiran jadi kurang cantik, agak butek seperti itu. Nah, yang gulanya keluar kita pisah biar tidak mengganggu yang lain warnanya, warna kelapanya. Kita pisahkan seperti ini yang sudah pakai kelapa. Ini 2 ounce, ini pas teman-teman kelapanya, ya nyisa dikit. Sekitar gitu ya, sekitar 2 ounce, saya lupa karena ini sisa kemarin, sisa bikin kue. Nah, seperti ini teman-teman, cantik kan? Lakukan ini sampai habis. Nah, seperti ini tuh, cantik sekali. Kalau teman-teman punya tips trik yang lain, boleh di share di komen. Karena kita di sini juga masih belajar. Di sini kita mau nge-share apa yang kita praktekkan dan semuanya memang berhasil. Resep coba-coba yang kita bikin. Kalau gagal 1-2 sih nggak apa-apa, namanya juga belajar kan. Kalau tidak belajar kita tidak tahu kita apa bisa atau enggak ya. Nah, seperti ini dicetaknya teman-teman, jadi rata. Kalau teman-teman sama seperti saya masih belajar, kita jangan putus asa ketika gagal gitu ya, coba lagi. Dan ketika kita mencoba satu resep, kita bisa memvariasikannya nanti seperti bolu-bolu yang saya bikin itu kan satu kali pakai air, tidak pakai telur gitu ya. Jadi kemana-mana nanti resepnya bisa dijadikan brownies dan lain sebagainya, semua tanpa telur misal seperti itu. Coba teman-teman lihat yang resep bolu itu tidak pakai telur, hampir semua tidak pakai telur. Mungkin hanya 1 gitu atau 2 yang pakai telur. Nah, ini siap kita hidangkan teman-teman. Ini satu resep ini menjadi 1 cup karena ini untuk hantaran ya, untuk pesanan. Kita jual ini 1000-an gitu ya, sekitar 1000-an. Ini untuk hantaran, jadi 1 boxnya itu sekitar berapa ya, dijual 30.000, jadi lumayan teman-teman. Silahkan mencoba, jangan lupa ya subscribe, like, dan komennya. Kita tunggu biar kita nanti semangat membuat resep-resep yang lainnya. Selamat mencoba, sampai jumpa lagi di Dapur Ansyakia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan-bahannya ada di akhir video dan di deskripsi. Nah, ini yang sudah dikemas teman-teman, pakai hiasan daun pandan. Ini bahan-bahannya. Sampai jumpa lagi.